Oke guys, mulai. Shalom. Halo. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Hari ini kita beribadah di rumah tangga kita dalam rangka memperingati Paskah, yaitu kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagi juga. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya, Tuhan Yesus, yang telah melakukan kuasa kubur. Kita bernyanyi. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah bunyinya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Kita memasuki doa pengakuan dosa. Tapi sebelumnya marilah kita sejenak bersaat teduh. Merenungi dosa-dosa yang telah kita perbuat selama seminggu ini, selama beberapa detik kita merenungi. Berdoa mulai. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kami berdosa terhadap Tuhan, di mana kami tidak setia kepada-Mu. Sebagai ayah, ibu, dan anak, kami sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab kami tanpa kami sadari bahwa perkataan kami sering menyakiti sesama kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa daripada-Mu. Kasihanilah kami. Saudaraku, bila kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita, terimalah janji Allah atas pengampunan dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk doa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan pada episode kita minggu ini tersurat di Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Kita membacanya secara responsoria. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memasuki khotbah, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 95, Haleluya Taendeho. Haleluya, Taendeho.
kita bersatu dalam Tuhan. Bapa yang baik yang berada di dalam surga, khotbah di hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Kita ambil di Injil Matius ayat 28 Pasal ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal ke-8 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah sebuah yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. dan Penjaga-penjaga itu getar-ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia Ia ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Itulah nas khotbah untuk kita di Matius, Injil Matius. Untuk lebih menghayatinya lagi di hari kebangkitan ini, di sini ada teks menceritakan kebangkitan Kristus yang ada di antara kita masing-masing. Kita baca secara bergantian juga mengikuti paragraf. Jadi saya ayat paragraf pertama
adik-adik kami, paragraf kedua dan seterusnya, dan paragraf terakhir Bapak dan Mama. Beritakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus dari kematian menggoncangkan dunia. Di tengah situasi yang sangat mencekam, beritakan kebangkitan Yesus dinyatakan pembawa berita kebangkitan itu, yaitu malaikat Tuhan. Sebelumnya, bahwa kematian Yesus di Golgota telah menggoncangkan imam para muridnya, sehingga mereka pun sempat melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembawa kabar baik atau Injil. Ada yang kembali ke profesi semula sebagai nelayan, dan ada pula yang menyembunyikan diri. Itulah sebab Tuhan mengutus malaikatnya memberitakan kabar sukacita. Dan kalau malaikat yang menyampaikan sudah tentu beritanya adalah benar, jadi tidak ada alasan untuk ragu, apalagi tidak percaya. Kubur yang kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah rekayasa atau mimpi dari mimpi, melainkan sebuah kebenaran. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Hal ini menunjukkan Bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada janji firman-Nya yang tidak dia tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Ini adalah berita sukacita besar bagi orang percaya. Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah iman kepercayaan kita, dan sia-sialah pemerintahan Injil di muka bumi ini. Di situasi wabah virus corona yang sedang menggoncangkan dunia, bahkan bangsa dan daerah kita saat ini, berita kebangkitan Yesus sangat aktual untuk menyemangati dan mengingatkan kita supaya tetap teguh dan selalu turut serta dalam penugasan yang Tuhan sampaikan. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, memberitakan kabar baik dalam situasi apapun adalah tugas dan tanggung jawab kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin. Sebagai tambahan untuk di acara khotbah kita, akan saya sampaikan untuk kita. Di hari kebangkitan Yesus ini, Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita harus percaya kepada itu. Di dalam dunia yang modern ini, kita sedang memulai atau melihat serta menggoyahkan kekristenan dengan menyodorkan beberapa atau beribu fakta tentang Kristus yang tidak bangkit. Banyak orang yang tidak percaya, apalagi di luar kekristenan kita, Yesus itu tidak bangkit. Sejak diterbitkannya buku The Da Vinci Code sampai buku-buku seperti Injil Thomas, The Lost Tomb of Jesus atau lain-lainnya, Kristus dihujat dan dinyatakan tidak bangkit dengan berbagai argumen yang kita ketahui. Mungkin
dalam keimanan kita pun ada mungkin, walaupun enggak kita tahu, yang tidak percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu bangkit. Maka untuk itu kita harus yakin dan percaya atas dasar keimanan Kristen kita, Tuhan itu ada, Tuhan itu mati dan bangkit. Ditemukannya mayat yang diduga berasal dari keturunan Yesus. Dari sisi keagamaan, di negara kita ini sengaja tidak mencantumkan hari Paskah di kalender negara kita ini. Tentu di balik ini ada unsur perendahan Kristus oleh agama mayoritas. Dan lebih parahnya, seorang pemimpin gereja dari gereja teologi harus utama berani membuat suatu artikel di suatu surat kabar bahwa Yesus tidak bangkit. Itu yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu orang ini ditegur oleh gereja tempat dia melayani. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Atau kebangkitannya hanya sekedar ilusi? Atau fiksi rekaan para murid? Seberapa signifikan Paskah itu bagi iman Kristen? Dan berapakah dampak Paskah bagi kehidupan orang Kristen? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan kaitan erat antara kebangkitan Yesus yang berdampak pada kebangkitan kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Kita akan sedikit flashback mengikuti perjalanan Tuhan Yesus pada saat dia turun, mati dan bangkit. Dari Alkitab kita mendapatkan keterangan lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus bangkit diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Kristus yang bangkit juga menampakkan diri kepada beberapa orang, yaitu Maria Magdalena, kepada muridnya, dan kepada Thomas. Berarti Tuhan bangkit menampakkan dirinya sebanyak 3 kali. Dan para muridnya di pantai danau Tiberias. Itu yang keempat. Penampakan dirinya kepada banyak orang ini jelas membuktikan bahwa para murid tidak sedang berhalusinasi. Tidaklah benar jika ada anggapan bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu rekaan oleh para murid Kristus, dan itu tidak pernah terjadi. Kalau itu benar rekaan oleh para murid, mengapa seorang Thomas yang sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus dan lalu tiba-tiba percaya sambil mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Allah ketika ia menyuruh Thomas mencucukkan jarinya di tangan dan di lambungnya? Sebuah halusinasi dan rekaan jelas tidak mengakibatkan seorang yang tidak percaya seperti Thomas lalu berubah menjadi percaya. Jangan pernah ditipu oleh tipuan iblis di zaman modern ini dengan menggunakan sarana media elektronik dan massa. Penampakan Tuhan Yesus diberitakan ulang oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Korintus 5 ayat 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Itulah nats penampakan Tuhan Yesus yang diberitakan ulang oleh Rasul Paulus. Dan Paulus menambahkan bahwa Kristus yang bangkit menampakkan dirinya juga kepada Paulus. Intinya, inilah inti iman Kristen dan Injil. Dari sini kita belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa histori, tapi peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberikan pengharapan. Jadi kepada kita semua, kepada umat, saya dicoba mungkin di sini memberitakan kebangkitan Kristus. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kita semua tentang kebangkitan Kristus dapat kita semakin percaya dan yakin bahwa setiap tahun kita memperingati di hari kematian, di hari kebangkitan, dan di hari kenaikannya, serta di hari lahirnya di bumi. Maka kita semakin percaya. Dan di hari kebangkitan ini, semoga kita ke depan selalu diberikan kemudahan, pengharapan, terutama yang sedang di luar sana menghadapi wabah virus ini, dapat memberikan kita penyembuhan bagi umat kita semua di luar sana, dan memulihkan kita semua bagi yang kita pun tidak terkena wabah. Semoga kita selalu diberikan berkat yang terus dan kita selalu menikmati itu. Dan jangan lupa di hari kebangkitan kita, di hari kebangkitan Kristus ini, kita selalu bersyukur karena di luar sana masih ada yang tidak bisa mengikuti di hari kebangkitan Yesus ini karena menghadapi wabah ini, apalagi yang dirawat dan kemudian berduka. Semoga kita selalu berpengharapan dan semakin percaya kepadanya dan tetap andalkan Dia sebagai juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang berada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh merasakan di hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami boleh memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Berikan kami selalu semakin percaya kepada-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menikmati kehidupan yang Kau berikan setelah ini, kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, di hari kebangkitan Yesus ini kami berpengharapan serta meminta penyembuhan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman di luar sana yang masih terkena wabah penyakit virus ini. Kiranya Tuhan memberikan mujizat nyata ya Tuhan, agar wabah virus ini tidak membuat kita takut, tidak membuat kita parno, tidak membuat kita
tidak percaya. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyembuhkan saudara-saudara kami saat ini dirawat terkena virus, dan membangkitkan orang yang sembuh ya Tuhan, serta memberikan yang terbaik bagi mereka di kemudian hari. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami untuk bisa menikmati di acara kebangkitan ini ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, musibah, dan berkati saudara-saudara kami yang belum bisa mendapatkan pekerjaan dan hilang pekerjaannya karena wabah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati negara di setiap negara ini ya Tuhan, agar dapat selalu memberikan yang terbaik dan menghilangkan wabah yang terus menyebar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga setiap keluarga kami ya Tuhan. Berkati adik-adik kami yang terbaik di setiap kehidupannya. Berkati kedua orang tua kami, berikan mereka selalu sehat dan panjang umur. Temani kami ya Tuhan di setiap kehidupan kami. Lindungilah kami selalu. Kasih Tuhan ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Selamat hari Paskah, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bunga hehe Kristus. Saudaraku, di tengah situasi yang melanda bangsa dan negara kita saat ini, di mana COVID-19 sedang mewabah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetaplah teguh dan selalu berdoa agar kita juga dimenangkan atas wabah yang terjadi. Kami harus bangkit dan rajin mengerjakan pekerjaan yang baik, memberitakan berita kebangkitan dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang berada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati acara ibadah di hari kebangkitan. Kami serahkan Tuhan permohonan kami, doa kami, dan persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, supaya menjadi berkat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.